ancaman masuknya ayam dari Brazil yang harganya jauh lebih murah daripada ayam kita. Ya, dan itu sangat mengkhawatirkan para peternak ayam Indonesia. Ya, kalau Donald Trump berani untuk melanggar WTO dan negosiasi dengan Tiongkok karena negaranya sudah tergerus dengan impor dari Cina, dari Tiongkok, maka Indonesia juga harusnya bisa menjaga agar peternak-peternak lokal ini bisa dijaga. Itu untuk ayam, karena ayam sangat dibutuhkan. Ya, kalau nanti ayamnya masuk dalam jumlah besar seperti itu, peternak-peternak lokal itu termasuk adalah home industry, jumlahnya sangat besar. Halo, saya sekarang berada di depan gedung Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saya ajak untuk mengikuti acara diskusi bersama Kepala Bappenas, juga Profesor Renaldi Kasali, dan juga dengan Jenderal Muldoko. Tema yang akan disampaikan adalah SDM unggul Indonesia maju. Ayo, mari kita ke dalam. Makin seru pembahasannya. Kali ini tentang rencana penghapusan Kementerian BUMN. Kita dengarkan pendapat Profesor Renaldi Kasali. Soal wacana penghapusan Kementerian BUMN nih, jika holding BUMN terbentuk, ya apakah menguntungkan? Ini gagasan sudah 20 tahun yang lalu. Ketika Pak Tantri Abeng dipanggil oleh Presiden untuk menjadi kepala super holding itu, seperti Temasek, seperti Harsana. Tetapi Pak Harto kemudian mengatakan kepada Pak Tantri Abeng, ini menurut ceritanya Pak Tantri pada saya, Pak Harto mengatakan kalau kamu jadi kepala badan, saya nggak bisa ajak rapat kabinet. Ya, nah, maka akhirnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Badan Kemenek Pemberdayaan BUMN namanya. Nah, pada masa itu sangat dibutuhkan karena menghandle situasi krisis tahun 98. Ada sejumlah BUMN yang harus dijual, restrukturisasi dan lain sebagainya. Kita tahu Indosat sahamnya dijual dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian itu kita alami pada waktu itu. Ya. Nah, waktu berjalan sekarang sudah terjadi sinergi antar BUMN. Tahap berikutnya adalah bagaimana mimpi 20 tahun yang lalu itu dijalankan sekarang sehingga Indonesia bisa mempunyai kekuatan modal yang besar. Tahapannya sekarang sedang dikaji, bagaimana dari segi konstitusi. Kemudian tahapan berikutnya adalah keputusan Presiden dan nanti adalah persetujuan dari DPR. Jadi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu. Ya, kesepakatan bersama dijalankan. Tapi kalau saya berpendapat, ya memang dibutuhkan. Satu badan yang bisa membuat kita sejahtera. Jadi kalau asetnya digabungkan, kita mempunyai daya ungkit yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan. Gitu. Jadi misalnya kalau uangnya dikumpulin di satu titik, kita bisa memanfaatkan uang menganggur untuk misalnya membangun industri turunan, hilirisasi. Ya, jadi misalnya dari baja kita bisa bikin mobil, seperti itu. Nah, sekarang ini tidak bisa terjadi karena masing-masing uangnya sedikit-sedikit. 4 bank kita sendiri-sendirikan. Tapi kalau kita gabungkan menjadi holding, menjadi satu kekuatan yang besar. Sama ini Prof, Indonesia berniat menerapkan bea masuk susu. Eropa sebagai balasan penerapan bea masuk sawit dan biodiesel oleh Eropa, Prof. Belum ya, bagaimana tanggapannya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi sikap Eropa? Saya belum mengikuti mengenai susu. Saya belum mengikuti. Tapi kalau ayam saya ikuti. Ada ancaman masuknya ayam dari Brazil yang harganya jauh lebih murah daripada ayam kita. Ya, dan itu sangat mengkhawatirkan para peternak ayam Indonesia. Ya, kalau Donald Trump berani untuk melanggar WTO dan negosiasi dengan Tiongkok karena negaranya sudah tergerus dengan impor dari Cina, dari Tiongkok, maka Indonesia juga harusnya bisa menjaga agar peternak-peternak lokal ini bisa dijaga. Itu untuk ayam, karena ayam sangat dibutuhkan.
Ya, kalau nanti ayamnya masuk dalam jumlah besar seperti itu, peternak-peternak lokal itu termasuk adalah home industry. Jumlahnya sangat besar. Bisa collab. Bisa collab. Karena harganya murah sekali. Terima kasih, Prof. Prof, selamat akhir tahun.